Donditan mati kutu saat ditanyain oleh audiensnya atau jemaahnya. Ya karena memang logikanya tumpul cuy. Hai guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kemana-mana ke seluruh dunia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas soal Donditan yang mana dia mengadakan semacam pengajian begitu dan kemudian melemparkan pertanyaan kepada jemaahnya. Dan di luar dugaannya ternyata jemaahnya ya pintar dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dia kebingungan sendiri sebenarnya. Karena logikanya itu karena dia tidak bisa jawab jadi ngeles cuy. Nah kira-kira seperti inilah video dari audiens Donditan. Jadi kalau dia itu berkata, kalau Anda itu tidak mampu apa bilang, saya juga berjasa. Kalau iblis tidak menggoda Nabi Adam alaihissalam, maka kita tidak ada di sini, gitu ya. Kita nih kan, berarti iblis juga berjasa, gitu kan. Sekarang Adam itu menebus dosa manusia nggak? Tidak. Nah terus tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan konteks yang penebusan dosa. Hah? Berjasa, iya berjasa, tetapi kalau kita berdosa kan kita masih bisa diampunin. Tidak perlu kita harus membunuh orang. Nah, berjasanya berjasa dalam hal kita memang ditakdirkan hidup menjadi manusia, kemudian kita juga diberikan ujian, kita juga diberikan perintah dan larangan, kita bisa menjalani itu semua, insya Allah kita diselamatkan. Tetapi kalau dibilang iblisnya berjasa atau tidak, Adamnya kan bukan penebus dosa seperti Yesus, fungsinya beda gitu. Masih ada bedanya gitu di situ. Ya kasihan sebenarnya sama Donditan ini ya. Dia hidup termakan oleh kebodohannya sendiri. Bahkan audiensnya, jamaahnya yang sudah sepuh dan sudah tua bisa pakai nalarnya lebih baik dari Donditan. Audiensnya lebih bisa memakai logikanya dibanding Donditan. Ketika ditanya, loh, kalau kamu bilang penyaliban Yesus dan orang yang membunuh Yesus itu berjasa atas penyelamatan manusia, lah apa bedanya dengan Adam ketika digoda sama setan? Yaitu tentunya setannya juga berjasa karena kita bisa ketemu di sini. Kalau nggak ada setan berarti ya nggak mungkin ada di sini gitu kan. Nah itu kemudian Donditan dengan apa pedenya dia mengatakan ya itu beda lah. Yesus kan menebus dosa dan juga Adam kan tidak. Loh nggak nyambung, logikamu nggak nyampe Donditan. Kok merasa pintar tapi tidak ada setitik pun yang membuat dan mengindikasikan bahwa dirimu tuh cerdas. Bahkan logika itu pun kamu nggak tahu. Logikanya adalah jika seseorang melakukan sesuatu itu berjasa terhadap sesuatu, itu kan logikanya. Ya berarti sebenarnya setan berjasa ketika membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sehingga manusia di dunia sehingga Donditan bisa cari uang di situ gitu loh. Logikanya gitu loh Donditan. Jika maka itu logika yang kamu harus tahu. Nah sekarang kita akan lihat logika sederhana yang dipakai oleh Bapak ini. Bapak ini menggunakan logika sederhana tentang pencobaan di Taman Eden. Nah setan mewujud dalam wujudnya ular. Ketika itu ular menggoda Hawa dan ketika di Hawa digoda, Hawa kemudian menggoda Adam dan keduanya makan buah itu. Kalau dalam Kristen makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan kemudian manusia ke dunia. Kalau menurut Islam dibuang ke dunia. Kalau dalam Kristen dikeluarkan dari Taman Eden dan kemudian tidak bisa ke Eden lagi. Nah dari situ ada andil yang besar dari iblis. Ya kan? Lalu apakah kita bilang oh jasanya iblis besar karena manusia ini sekarang ada di dunia karena iblis? Kan itu namanya logika tumpul. Saya sudah bilang berkali-kali itu logika tumpul, logika aneh. Orang yang tidak bisa pakai nalarnya dengan baik. Dan itu logika Donditan. Yang kedua, contohnya kisah Ayub.
Ayub dia kemudian digoda sama iblis. Iblis diizinkan sama Tuhan, ya sudah kalau kamu mau goda dia. Iblis datang menggoda Ayub, kemudian Ayub dia kehilangan segala hartanya, anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, badannya penuh dengan luka, borok, dan tidak ada apapun yang dimilikinya. Tapi Ayub dia setia sampai kemudian dia dipulihkan dari sakitnya. Dia setia dulu, dia sakit lama dan kemudian tetap setia, teruji imannya dan kemudian dia dipulihkan Tuhan. Nah tujuannya kenapa? Supaya Tuhan tahu Ayub ini tetap setia sama Tuhan gak? Ayub ini dia bisa taat apa enggak? Dan itu kan yang menguji itu siapa? Tuhan ya. Tapi yang secara langsung menguji siapa? Setan kan. Setan datang memberikan cobaan kepada Ayub, memberikan tantangan pada Ayub. Ternyata Ayub tetap setia. Berarti Tuhan mempunyai berhutang budi sama iblis dong. Seandainya iblis gak ada, emangnya Tuhan tahu kalau Ayub ini tetap setia sama Tuhan? Apakah logikanya kita mengatakan bahwa iblis berjasa karena sudah membuat Tuhan akhirnya tahu bahwa Ayub setia? Apakah gitu, Donditan? Nah itu logika anehnya Donditan. Hanya kalau punya logika pakai yang benar, jangan apa ya? Contohnya nih, Donditan berpuasa. Berpuasa selama 30 hari. Supaya amalnya banyak, berarti Donditan harus mampu. Harus mampu melewati segala tantangan, ujian, rintangan supaya puasanya gak bolong. Lalu kemudian amalnya akan banyak sekali. Kalau semakin tantangannya banyak, dia bisa lewat dari tantangan, maka dia akan memiliki amal yang sangat banyak. Dan kemudian dalam puasamu ada setan ganggu bisikin orang Kristen supaya orang Kristen makan di depanmu. Wah godaanmu makin banyak. Tapi kalau Donditan pasti datang ngamuk-ngamuk ya, itu Donditan. Tapi kalau misalnya kamu yang beres gitu ya, kamu diam-diam, oh saya tidak boleh tergoda dengan godaan-godaan itu. Nggak boleh saya tergoda ada orang Kristen depan saya makan. Saya nggak boleh tergoda. Dan kemudian kamu lewat dari godaan itu dan kamu memiliki pahala yang sangat besar. Siapa yang paling berjasa dalam amalmu? Amalmu yang nanti menyelamatkanmu. Kamu kan kembali ke fitrah kalau amalmu besar kan. Nah, siapa yang berjasa dalam pemerolehan amalmu yang menghapuskan dosamu? Siapa, Donditan? Pakai logikamu yang paling gampang. Siapa yang paling berjasa? Orang Kristen dong. Orang Kristen yang makan di depanmu. Dia kan makan menggodamu, tapi kamu tidak tergoda, maka kamu amalnya banyak. Kalau seandainya orang Kristen tidak makan di depanmu, kamu dapat amal banyak nggak? Itu logikamu, Donditan. Itu logikamu sendiri. Bapak-bapak tadi jamaahmu itu yang harusnya ngajarin kamu. Bukan kamu yang ngajarin beliau. Beliau bisa pakai nalarnya, kamu enggak. Gitu. Jadi tujuan iblis, baik dia menggoda, baik dia menguji, baik dia memberi tantangan, cobaan, niatnya adalah jahat. Jadi tidak ada satupun jasa yang dimiliki oleh iblis dalam proses semua itu. Baik ketika memperoleh amal dalam kepercayaanmu ya. Baik dalam penyalipan Yesus, baik dalam segala pencobaan yang ada, semuanya itu tidak ada andil sama sekali iblis. Sekarang logikanya gini, ngapain ada agama? Kenapa kok harus ada agama? Kenapa kok harus ada aturan-aturan agama yang gak boleh ini itu. Ya supaya kita tidak tergoda dengan iblis kan. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa seperti yang iblis mau. Benar kan? Nah berarti adanya sebuah agama, kalau logikamu Donditan, itu jasa besar dari iblis yang suka menggoda. Begitu. Kasihan. Orang yang merasa dirinya pintar itu berbahaya. Karena dia tidak tahu bahwa dirinya itu sebenarnya minus logikanya.
Luis Prasetyo sini. God be with you all.